Salam, salam merdeka. Pertama-tama kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Tuhan yang menjaga dan menciptakan rakyat dan bangsa Papua. Dan juga kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Papua, mama-mama, bapak-bapak, saudara-saudari, adik-adik yang berada di pesisir pantai, yang berada di seluruh pegunungan Papua, yang berada di hutan belantara, yang berada di pulau-pulau, dan juga yang berada di dataran rendah. Konsistensi rakyat Papua yang telah tabah menjalani kolonialisme di Papua, tirani, militerisme, yang dimana susah dan senang rakyat Papua telah membuktikan bisa bertahan selama 60 tahun di dalam tekanan negara kolonial Indonesia dan juga kapitalis internasional. Sekali lagi kami sangat salut kepada Anda sekalian. Terima kasih karena ketabahan dan konsistensi rakyat Papua telah memberikan sebuah keyakinan yang besar kepada kami pejuang-pejuang, khususnya organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat internasional yang terus memberikan dukungan-dukungan moral, finansial, dan juga dukungan-dukungan doa kepada perjuangan bangsa Papua dalam konteks demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan juga perdamaian, merupakan dukungan yang dimana memberikan kami inspirasi bahwa rakyat Papua merasa kuat terhadap dukungan Anda, bahwa rakyat Papua tidak akan pernah mundur selangkah pun dalam perjuangan dan komitmen untuk merdeka dan berdaulat. Kami menyampaikan banyak terima kasih juga kepada saudara-saudara dari Timur Leste yang juga memberikan dukungan yang sangat kuat, karena kami tahu rakyat Timur Leste, CNRC, bagaimana di mana Anda pernah merasakan tekanan depresif militer kolonial Indonesia, itu sama halnya sekarang kami sedang merasakan, dan kami yakin dukungan Anda adalah dukungan yang sangat tepat, karena rakyat Timur Leste memiliki keyakinan ideologi akan sebuah kemerdekaan yang sejati dan telah diterima oleh rakyat Timur Leste, dan kami yakin dukungan Anda akan membebaskan rakyat Papua di kemudian nanti. Terima kasih yang tulus, khusus juga yang kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia, yaitu kepada kawan-kawan pro-demokrasi Indonesia yang terus mendukung rakyat Papua Barat secara konsisten. Walaupun Anda dipukul, Anda dipenjarakan, walaupun Anda dicaci, dimaki oleh militer, TNI, Polri, ketika Anda mendukung perjuangan kemanusiaan bangsa Papua, tetapi Anda diyakini oleh sebuah keyakinan yang sangat teguh oleh Tuhan bahwa Anda memilih untuk mendukung rakyat bangsa Papua adalah dukungan yang murni dan tulus. Maka itu, atas nama rakyat bangsa Papua, sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada kawan-kawan Prodem Indonesia dan semua aktivis Papua Barat yang terhimpun dalam Front Rakyat Indonesia untuk Free West Papua. Kali ini adalah kali yang kedua kami atas nama Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, adalah organisasi dan militer satu-satunya militer Papua Barat yang eksis dengan penuh legitimasi oleh rakyat Papua dan dunia internasional, yang masih bertahan di garda depan perjuangan bangsa Papua yang kini memasuki 59 tahun. Izinkan kami sebagai ketua organisasi induk untuk menyampaikan approach kami, sikap kami, dan pesan-pesan politik serta pesan-pesan moral kepada 3 event yang penting. Yang pertama adalah penolakan rakyat Papua Barat terhadap pemberlakuan otonomi khusus oleh pemerintahan Jakarta kepada Papua. Yang kedua adalah Hari Konspirasi Internasional
15 Agustus New York Agreement tahun 1992 yang di mana internasional melakukan pelecehan hak asasi manusia terhadap New York Agreement. Dan yang ketiga adalah perayaan HUT kemerdekaan negara kolonial Indonesia 17 Agustus 1945 hingga kini memasuki 75 tahun kemerdekaan negara Indonesia. Dan apa yang dirasakan oleh rakyat Papua akan kami sampaikan dalam pesan-pesan politik yang berikut. Pertama, menanggapi pemberlakuan otonomi khusus bagi rakyat Papua oleh pemerintah Jakarta, bahwa sampai detik ini berdasarkan hukum internasional, berdasarkan kebenaran sejarah perjuangan bangsa Papua, kami rakyat Papua bersama organisasi Papua Merdeka, kami meyakini bahwa integrasi Indonesia terhadap rakyat Papua adalah ilegal. Sampai detik ini, sejak Indonesia dengan kekuatan militer menginvasi, demilitarisasi Papua ke dalam NKRI dengan kekuatan militer pada 1 Mei 1963 adalah tindakan kolonialisme yang ilegal di atas tanah Papua. Mengapa? Karena rakyat Papua Barat memiliki dokumen yang resmi, memiliki kebenaran sejarah perjuangan bangsa Papua, bahwa rakyat Papua adalah sebuah negara, adalah sebuah bangsa yang sah berdasarkan hukum internasional. Resolusi 1514 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan legitimasi dalam sebuah agreement yang disebut dengan Kesepakatan Canberra pada Februari 1947, telah memberikan legitimasi kepada pemerintah Belanda untuk mengambil wilayah Papua sebagai bagian daripada pemerintah Belanda. Dan resolusi 1514 telah memberikan otoritas penuh kepada pemerintah Belanda untuk memberikan peluang secara demokrasi kepada rakyat Papua, kepada seluruh representatif rakyat Papua yang ada pada Dewan Neguni saat itu untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Papua. Dan rakyat Papua dan representatif pemimpin-pemimpin bangsa Papua dari 7 suku di wilayah Papua yang ada dalam Dewan Neguni saat itu memberikan dan melegitimasi sebuah embrio negara Papua Barat. Dalam embrio itu, rakyat Papua Barat telah memutuskan secara demokratis pilihannya untuk mewujudkan sebuah bangsa yang sah di muka bumi. Dan itu telah terbukti bahwa pemimpin-pemimpin Papua telah menyiapkan atribut pemerintah Papua Barat dan juga sistem pemerintahan. Dalam atribut itu, rakyat Papua Barat secara sah sudah memiliki lambang negara, nama negara, mata uang negara, bendera negara, lagu kebangsaan. Itu sudah disahkan secara resmi, secara de facto, dan secara de jure oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah Belanda telah mengakui bahwa embrio rakyat Papua Barat telah diputuskan dan disahkan pada 1 Desember 1961. Dalam kesepakatan itu, disepakati bahwa 10 tahun kemudian akan dilakukan sebuah deklarasi proklamasi resmi oleh kesadaran rakyat Papua Barat. Dan representatif rakyat Papua Barat dari seluruh suku-suku daerah di tanah Papua bersama Brigadir Jenderal Seth Japhet Rungkorem dan Jacob Rai telah mewujudkan keinginan luhur bangsa Papua dengan sebuah deklarasi
dan proklamasi kemerdekaan bangsa Papua pada tanggal 1 Juli 1971 di tanah suku Tabi, yaitu di Kerom. Waris telah mewujudkan cita-cita luhur bangsa Papua dengan sebuah deklarasi yang sah secara de facto dan de jure. Kedua embrio dan manifesto negara Papua Barat ini telah terdaftar secara sah berdasarkan resolusi 1514. Itu adalah keputusan yang mutlak. Itu adalah dasar sejarah kebenaran perjuangan bangsa Papua. Yang dimana berdasarkan dasar sejarah itu, kami rakyat Papua menolak ilegalitas Indonesia di dalam Papua Barat adalah ilegal dan cacat hukum, cacat moral, cacat politik berdasarkan hukum internasional. Maka itu pemberlakuan otonomi khusus di Papua Barat adalah ilegal. Segala sesuatu yang kemudian setelah penerapan Resolusi 1514 PBB, Canberra Agreement, dan perwujudan daripada keputusan Dewan Niguli 1 Desember dan deklarasi 1 Juli adalah ilegal. Maka itu pemberlakuan dan kesepakatan New York Agreement 15 Agustus 62 yang disepakati oleh Amerika, Indonesia berdasarkan para kriminal-kriminal internasional yang mewujudkan New York Agreement tanpa melibatkan orang Papua adalah ilegal. Sekali lagi kami katakan bahwa New York Agreement 15 Agustus 1962 adalah ilegal. Mengapa ilegal? Karena kesepakatan New York Agreement itu tidak memaknai dan tidak inline terhadap Resolusi 1514. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dalam kesepakatan New York Agreement belum pernah pemerintah Amerika, Belanda, dan juga sekongkol Indonesia adalah satu-satu orang elit politik yang punya kepentingan ekonomi di Papua Barat tidak pernah mengikut sertakan rakyat Papua sebagai pemilik hak wilayah bangsa Papua untuk terlibat dalam New York Agreement, untuk terlibat untuk memberikan klausul atau protes terhadap semua butir-butir yang ada dalam New York Agreement. Orang Papua yang punya tanah, yang punya hak terhadap tanahnya, hak wilayahnya, terhadap ekonomi, terhadap semua yang ada di Papua Barat itu belum pernah dilibatkan dalam New York Agreement. Bagaimana mungkin Anda membuat sebuah keputusan terhadap bangsa Papua dan Anda tidak melibatkan rakyat Papua? Anda tidak bisa mengatakan bahwa saat itu rakyat Papua masih ada pada zaman batu atau kuno, karena pada tahun 1950-an sampai 60-an, rakyat Papua sudah ada orang-orang terdidik, orang-orang yang sudah ada intelektual, yang sudah pintar. Rakyat Papua pada saat itu sudah pernah ada di internasional, sudah pernah pergi kuliah di Belanda, di Pasifik, dan di Australia. Rakyat Papua punya diplomat, sudah bisa mengerti. Rakyat Papua sudah bernegara pada tahun 1960-an, 61. Rakyat Papua sudah mencetuskan sebuah embrio. Dan saat itu Anda melakukan kesepakatan terhadap rakyat Papua tanpa melibatkan orang Papua, itu adalah ilegal. Itu tidak benar. Maka itu kami melihat bahwa otonomi khusus inline dengan sebuah kesepakatan yang ilegal, yang terjadi konspirasi internasional terhadap kesepakatan New York Agreement yang memberikan keputusan kepada Indonesia untuk menjaga Papua Barat selama 25 tahun. Anda harus tahu, sejarah mencatat bahwa dalam Canberra Agreement, wilayah Papua Barat pada status non-self territory, non-self government territory. Jadi wilayah Papua Barat itu tidak berpemerintahan, atau salah satu negara di dunia tidak secara sah mengambil Papua Barat adalah bagian daripada dia. Dalam Canberra Agreement itu sudah jelas bahwa wilayah Papua Barat ditransfer ke dekolonisasi PBB, ke dekolonisasi C24 atau Komite 24
itu status Papua Barat sebagai wilayah yang tidak memiliki pemerintahan atau salah satu pemerintah di dunia tidak mengambil Papua Barat secara sah. Atau dalam kata lain, bahwa Papua Barat adalah merupakan wilayah perwalian atau trusteeship. Maka itu hukum internasional sampai detik ini dalam hukum trusteeship atau hukum dekolonisasi atau komite perwalian yang ada dalam C24 itu masih melegalkan, masih mencatat bahwa Papua Barat adalah wilayah yang tidak memiliki pemerintahan atau wilayah yang tidak ada pada sebuah pemerintahan secara sah. Maka itu New York Agreement dilakukan, dan di dalam New York Agreement hanya karena kepentingan ekonomi sehingga bisa ada sebuah kesepakatan pada 7 April tahun 1967 untuk kontrak karya Freeport McMoran yang pertama. Dan pelaksanaan PPRA 69 adalah sebuah formalitas. Kontrak ekonomi sudah dilakukan duluan pada 67. Kemudian 68, 69 itu dilakukan Act of Free Choice atau PPRA 69. Itu tidak demokratis. Karena formalitas Anda sudah melakukan kontrak ekonomi untuk membagi hasil pertambangan di Freeport. Kemudian Anda melakukan PPRA 69. Maka itu harus diketahui bahwa PPRA 69 itu bukan sebuah kemenangan mutlak. PPRA sudah disetting untuk bagaimana rakyat Papua itu harus kalah. PPRA sudah disetting supaya bagaimana 1026 orang perwakilan rakyat Papua itu harus ditekan dengan moncong senjata, harus ditipu dengan segala macam, entah itu saya punya orang tua biasa cerita, bahwa waktu PPRA itu mereka orang-orang tua itu ditipu dengan radio, ditipu dengan makanan, ditipu dengan senter, ditipu dengan hal-hal sedemikian untuk bagaimana pemimpin-pemimpin rakyat Papua yang ada pada waktu itu untuk memilih Indonesia. Kalau mereka tidak memilih Indonesia, mereka akan ditembak dan mereka ditodong dengan senjata. Mereka dimasukkan dalam sebuah ruangan untuk memilih bahwa Indonesia, mereka mengikuti Indonesia. Itu adalah sebuah protes, sebuah hal yang tidak dilakukan oleh Indonesia yang tidak demokratis. Dan ini bukan sebuah kebetulan. PPRA sudah dirancang memang untuk harus Indonesia menang dan bagaimana Indonesia bisa menjaga kekayaan alam Freeport, yaitu kepentingan Amerika dan kepentingan kapitalis. Maka itu perwujudan daripada pemberlakuan otonomi khusus di Papua Barat itu adalah ilegal dan cacat hukum. Kami sebetulnya malas menjelaskan apa itu otonomi khusus, tapi kami akan menjelaskan sedikit pemberlakuan otonomi khusus yang terjadi bagi bangsa Papua. Otonomi khusus dalam perspektif organisasi Papua Merdeka adalah pemberlakuan khusus secara ekonomi, harus ada pemberlakuan khusus untuk bagaimana Amerika dan Indonesia untuk mencuri secara khusus semua hasil kekayaan Papua. Secara khusus untuk bagaimana bisa terjadi invasi militer dan operasi-operasi militer pembunuhan secara khusus dan sistematis terhadap orang Papua. Secara khusus untuk bagaimana Jakarta bisa mengirim transmigrasi ke Papua untuk menguasai seluruh wilayah-wilayah di tanah Papua. Secara khusus untuk bagaimana Jakarta bisa mencuri semua hasil kekayaan Papua, illegal logging, dan juga secara khusus bagaimana Jakarta bisa melakukan politik birokrasi bagaimana untuk mendukung eksistensi kolonisasi Papua Barat, kolonisasi Indonesia di bumi Papua. Satu contoh, Freeport McMoran, itu kontrak pertama dilakukan pada 7 April 67. Dan kontrak kedua dilakukan pada 1991 sampai dengan 1921. 2021. Dalam pemberlakuan otonomi khusus, Menteri Pertambangan mengeluarkan sebuah undang-undang yang disebut dengan IUPK. Dalam undang-undang IUPK ini, itu adalah sebuah izin khusus atau yang disebut izin pertambangan khusus, di mana bagaimana Indonesia bisa merancang sebuah sistem khusus untuk mencuri di Papua. Dari dulu itu ada sistem kontrak, ya. Dari kontrak pertama pada 7 April 61 yang akan berakhir pada
2001, kemudian mereka perpanjang lagi dari 2001 sampai dengan 2021, itu kontrak kedua. Jadi kontrak Freeport ini dia inline dengan kontrak politik yang dilakukan dalam kontrak otonomi khusus ini. Jadi otonomi khusus itu tidak akan pernah berjalan tanpa kontrak Freeport. Ini harus dicatat oleh rakyat Papua. Ini sangat penting, bahwa kalau kita menolak otonomi khusus tanpa menolak Freeport, itu adalah sesuatu yang tidak balance. Itu adalah sesuatu yang tidak komprehensif. Indonesia memperlakukan otonomi khusus itu sejalan dengan kontrak ekonomi. Kalau kita tutup Freeport Mine dan Freeport itu stop total, maka Anda akan lihat bahwa otonomi khusus itu tidak akan ada arti. Karena otonomi khusus, jiwa daripada otonomi khusus itu adalah uang. Jakarta akan dapat uang dari mana? Tidak mungkin Jakarta berikan uang daripada provinsi-provinsi lain di Indonesia. Indonesia itu negara miskin. Negara yang tidak punya uang, negara yang tidak punya emas, negara yang tidak punya tambang. Bagaimana negara itu bisa bertahan dengan tahu tempe? Itu kan tidak mungkin. Negara itu akan kuat dengan kekayaan alam. Maka itu pemberlakuan otonomi khusus itu dia inline, dia sejajar dengan kontrak ekonomi. Kontrak ekonomi yang kedua, kontrak Freeport yang kedua itu dari 2001 sampai dengan 2021 akan berakhir. Dari 2001 dengan 2021 itu dia sejalan dengan pemberlakuan otonomi khusus. Untuk mencuri secara khusus, Menteri Pertambangan mengeluarkan sebuah undang-undang yang disebut dengan IUPK. Izin Usaha Pertambangan Khusus. IUPK itu artinya Izin Usaha Pertambangan Khusus. Itu artinya bahwa sistem kontrak yang dilakukan itu ditiadakan. Jadi Freeport setelah dikeluarkannya undang-undang IUPK, Freeport bukan lagi menjadi milik orang Papua. Kalau sistem kontrak, itu berarti Freeport atau pemerintah Indonesia masih memberikan opsi atau masih memberikan kesempatan kepada rakyat Papua 7 suku untuk masih memiliki hak untuk berbicara dalam pengaturan manajemen Freeport. Tetapi setelah IUPK dikeluarkan, izin usaha pertambangan khusus itu dikeluarkan, berarti bahwa Freeport bukan lagi milik orang Papua, tapi Freeport itu diinstal masuk ke dalam badan usaha milik negara. Maka itu Anda lihat, pada 2017 dan 2018, Indonesia mencoba berusaha dengan segala macam cara untuk memberikan diplomasi yang begitu gencar, diplomasi ekonomi kepada Freeport McMoran, untuk Freeport itu dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Itu telah terbukti bahwa Indonesia telah memenangkan percaturan ekonomi ini terhadap Freeport, dan Freeport sekarang sudah diambil alih oleh PT Inalum. PT Inalum itu merupakan sebuah perusahaan milik negara, milik BUMN, di mana semua proses ini bisa terjadi karena ada IUPK, Izin Usaha Pertambangan Khusus. Itu adalah di mana otonomi khusus dirancang secara khusus untuk bagaimana kolonial dan kapitalis mencuri secara khusus bagi semua kekayaan rakyat Papua. Anda coba hitung, 1 tahun itu Freeport McMoran dia menghasilkan tambang emas, perak, dan tembaga itu menghasilkan uang sebesar 133, sekitar 15 sampai 20 triliun. 133,15 triliun rupiah 1 tahun. Kalau Anda kalikan, Freeport itu beroperasi mulai dari 1973. Itu Freeport sudah start beroperasi. Dari 1973 sampai dengan 2008, 45 tahun. 133 triliun dikali dengan 45 tahun. Itu sekitar 5.988,15. 5.988 triliun Indonesia
pakai uang rakyat Papua. 5.988 triliun. Anda bayangkan. Selama 45 tahun. Maka itu ketika Anda melihat percepatan pembangunan terjadi di wilayah Indonesia, itu mulai dari tahun 1970 ke atas, itu semua percepatan pembangunan, semua bangunan-bangunan di Jakarta itu dia mulai develop, dia mulai terbangun itu mulai dari tahun 70-an ke atas. Karena apa? Karena dana Freeport itu dipakai untuk membangun Jakarta dan seluruh provinsi di tanah Indonesia. Anda bisa bayangkan 5.988 triliun. Sangat tidak logis. Presiden Jokowi Anda komplain terhadap 94,24 triliun dari 20 tahun yang Anda berikan kepada rakyat Papua dalam otonomi khusus. Anda komplain bahwa Anda berikan dana yang cukup besar. 94,24 triliun itu bukan dana yang besar. Baru 5.988 triliun Anda makan selama 45 tahun. Itu Anda malu atau tidak? Itu dana rakyat Papua. Maka itu dalam undang-undang otonomi khusus Anda akan lihat. Dalam undang-undang otonomi khusus itu dari pasal 1 sampai pasal 74 tidak mencatat bahwa dana otonomi khusus itu dipakai oleh Freeport. Freeport secara komprehensif, Freeport secara total itu dipakai oleh Jakarta. Catat baik, rakyat Papua harus catat baik. Freeport secara menyeluruh itu dipakai oleh Indonesia. Berbeda dengan BP, berbeda dengan minyak dan gas di Bentuni, berbeda dengan perusahaan minyak di Sorong, berbeda dengan kelapa sawit yang ada di seluruh tanah Papua, berbeda dengan illegal logging yang dimana luas hutan rakyat Papua itu 33 miliar 710 juta 523,22 hektar. Anda bayangkan, itu luas hutan Papua. 33 miliar 710 juta 523,22 hektar hutan Papua. Di dalam hutan Papua itu semua hutan, pohon, segala macam yang ada itu dicerna dan dibawa keluar habis-habisan oleh sekitar 400 perusahaan yang ilegal ada di Papua. 240 perusahaan itu terdaftar di pemerintah. Tetapi 400 lebih perusahaan itu perusahaan yang ilegal. Pertambangan ilegal, illegal logging, dan juga segala macam yang diambil di tanah Papua. Triliun US dollar hasil kekayaan bangsa Papua sedang dicuri oleh pemerintah Indonesia, sedang dicuri oleh kapitalis. BP dia menghasilkan dalam 1 tahun, dia menghasilkan 104 triliun rupiah. 104 triliun rupiah ini dibawa ke Jakarta dan dibagi ke pemerintah daerah, berapa persen ke pemerintahan Papua Barat dan juga pemerintah Papua. Tetapi Freeport yang tadi kami sampaikan bahwa dalam 1 tahun 133 triliun itu tidak pernah diberikan kepada rakyat Papua. Sekarang setelah ada kontrak PT Inalum yang diberikan sekitar 51%, itu milik BUMN. Dan juga pembagian itu mungkin 10% yang disampaikan bahwa diberikan kepada rakyat Papua, kepada Provinsi Papua dan Pemda Timika. 10% ini juga angka nominalnya berapa itu masih belum diketahui. Hitungan-hitungan daripada kristalisasi dan emas yang diambil di Freeport, ini hitungan-hitungan rahasia yang sedang hanya dilakukan oleh elit-elit pemerintah Jakarta dan juga para ahli-ahli geologi yang mengerti sistem pertambangan internasional. Angka yang tadi kami sampaikan bahwa 1 tahun sekian-sekian yang didapatkan oleh pemerintah Jakarta itu juga merupakan angka kasar. Tetapi angka yang lebih benar itu hanya diketahui oleh pemerintah Indonesia, PT Inalum, dan Freeport. Dan Anda harus tahu bahwa rakyat Papua sangat ditipu dengan kontrak karya Freeport. Maka itu rakyat Papua melihat bahwa ada pemberlakuan khusus dalam otonomi khusus itu hanya dengan tujuan untuk mencuri semua hasil kekayaan yang ada di Papua.
Dalam pemberlakuan otonomi khusus, hal yang penting lagi, bahwa ada 5 hal yang tidak berlaku dalam otonomi khusus. Yang pertama adalah fiskal dan moneter. Itu keuangan. Itu tidak tercatat di dalam undang-undang otonomi khusus. Yang kedua adalah defense, pertahanan dan keamanan. Yang ketiga adalah hukum, law. Yang keempat adalah agama, religious. Kebijakan tertinggi dari keempat hal, dan juga yang terakhir itu fiskal, keuangan, pertahanan dan keamanan, kemudian agama, kemudian hukum dan politik internasional. Ada kelima power ini digunakan melalui absolute power. Kelima hal ini tidak ada dalam undang-undang otonomi khusus. Maka itu Anda jangan heran. Ketika Dugama terjadi perang, Kopassus akan dikirim langsung, atau institusi militer akan dikirim langsung dari Jakarta ke Dugama. Itu merupakan absolut, itu merupakan kebijakan absolut dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan penyisiran terhadap militer TPNPB. Maka itu jangan Anda heran kalau Gubernur Papua mengatakan bahwa kenapa jalan Trans Papua itu tidak diberikan sebagai proyek daerah. Mengapa itu terjadi? Pemerintah Papua hanya memiliki kekuatan yang 30% untuk mengatur kebijakan Jakarta. Jadi pemerintah Papua tidak bisa komplain terhadap semua kebijakan yang terjadi oleh pemerintah pusat. Jadi ketika terjadi penyisiran di Papua atau semua proyek-proyek besar, itu merupakan kebijakan absolut yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pemerintahan daerah. Karena pemerintahan daerah hanya punya kebijakan konkluen. Jadi ini kedua kebijakan dalam undang-undang otonomi khusus yang saling berinteraksi, dan dalam interaksi itu menghancurkan harkat dan martabat, mengorbankan rakyat Papua. Dari kebijakan absolut dengan kebijakan konkluen, ini bertolak belakang. Jakarta tidak akan pernah inline dengan keputusan pemerintah daerah. Penyisiran terjadi besar-besaran di Papua, kalau itu merupakan kebijakan pusat, Papua tidak punya hak. Gubernur, DPRP, entah itu Kapolda dan Pangdam, tidak punya sedikit pun hak untuk melakukan stop kebijakan Jakarta. Pangdam dan Kapolda melaksanakan apa instruksi Presiden. Itu merupakan perwujudan daripada otonomi khusus yang sedang terjadi. Secara ekonomi, secara pertahanan dan keamanan, dan juga secara agama. Anda lihat konflik terjadi di Tolikara. Sampai jihad Islam siap berangkat dari Jakarta ke Papua. Dan mereka sudah berangkat sampai ke Papua. Itu merupakan kebijakan absolut. Itu merupakan kebijakan Jakarta. Itu bukan kebijakan Muslim radikal atau jihad yang datang ke Papua. Tapi itu kebijakan negara. Itu kebijakan absolut. Karena dalam undang-undang otonomi khusus tidak diberikan kuasa kepada kebijakan pemerintah daerah untuk bisa melakukan tindakan-tindakan ketika ada terjadi konflik antara agama di Papua. Anda jangan kaget kalau masjid terbesar akan dibangun di Papua, di Doyo, atau juga bagaimana semua anak-anak Papua sedang diculik dari kampung-kampung dan dipergi bawa ke Jakarta, kemudian dididik dalam pondok-pondok pesantren di Jakarta. Itu merupakan kebijakan absolut, karena undang-undang sudah mengatur itu. Maka itu undang-undang otonomi khusus adalah undang-undang yang menindas rakyat Papua secara ekonomi, undang-undang yang menindas rakyat Papua secara pertahanan dan keamanan, militer, dan juga undang-undang yang menindas dalam secara politik luar negeri. Indonesia tidak punya kebijakan. Salah satu contoh yang dimana kami semua diplomat-diplomat perjuangan bangsa Papua kami sedang mengalami. Kami melihat bahwa Indonesia tidak punya uang. Indonesia pergi curi uang dari Freeport Mine. Indonesia bawa keluar uang itu bayar kepada negara-negara di internasional untuk tidak mendukung perjuangan kemanusiaan bangsa Papua. Ini kebijakan yang sangat tidak tahu malu.
bagaimana Jakarta kau mencuri uang rakyat Papua. Triliunan uang rakyat Papua kau mencuri dan kau memakai itu untuk memblokade semua diplomat OPM di seluruh dunia, diplomasi perjuangan bangsa Papua, perjuangan kemanusiaan. Anda membayar kepada MSG, Anda membayar kepada PIF, Anda membayar kepada SCP, dan juga badan-badan internasional lain untuk mengakui integrasi Indonesia di Papua Barat. Tapi Anda harus tahu, Indonesia harus tahu bahwa internasional tidak lagi buta. Kami sudah memberikan hitungan-hitungan politik, kami sudah memberikan hitungan-hitungan ekonomi bahwa Anda sedang mencuri hasil kekayaan Papua dan Anda memakai uang itu untuk kembali menindas rakyat Papua. Anda memakai uang orang Papua untuk kembali membeli senjata, membeli tempur di Australia, di Austria, di Rusia. Anda bawa masuk kembali ke Jakarta untuk kembali menindas orang Papua dengan hasil kekayaan dan uang orang Papua sendiri. Itu alasan di mana rakyat Papua menolak pemberlakuan otonomi khusus. Selanjutnya, bahwa karena New York Agreement itu bukan merupakan kebijaksanaan dan kebijakan secara demokratis, maka rakyat Papua, organisasi Papua Merdeka, kami menolak pemberlakuan New York Agreement. Di dalam New York Agreement ada pelaksanaan PPR 69, ada kontrak karya Freeport, ada kontrak ekonomi, dan juga pemberlakuan otonomi khusus. Segala sesuatu yang merupakan kelanjutan legitimasi daripada New York Agreement adalah ilegal demi hukum dan politik dan hukum internasional. Maka itu rakyat Papua, kami menggugat dan kami menolak itu semua. Berdasarkan realitas itu, kami ingin menyampaikan beberapa pesan-pesan moral, pesan-pesan politik kepada pemerintahan Jokowi dan kabinet pemerintahan Jokowi, bahwa kali ini setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan kali ini 2020, yaitu 75 tahun Indonesia merdeka. 75 tahun Indonesia merdeka kalau dibandingkan dengan umur manusia itu umur yang negara yang sudah cukup tua. Kami ingin menyampaikan dan memberikan pesan moral dan pesan politik kepada pemerintah Jakarta. Kami kembali mengkilas balik dasar negara Indonesia. Yang pertama dalam Undang-Undang Dasar 45. Dalam Undang-Undang Dasar 45 itu menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini adalah sebuah undang-undang yang merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sampai di mana pemerintah Jakarta melaksanakan isi daripada undang-undang ini. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Papua adalah sebuah bangsa. Indonesia dan Papua kami memiliki sejarah yang berbeda. Kami memiliki rumpun yang berbeda. Kami memiliki geografis yang berbeda. Kami memiliki latar belakang politik yang berbeda. Bahkan dan juga kepercayaan dan keyakinan yang juga berbeda. Agama yang berbeda, mayoritas yang berbeda. Suku dan adat istiadat yang berbeda. Memiliki cultural yang berbeda, kebudayaan yang berbeda. Sampai di mana Indonesia mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea pertama. Perwujudan daripada implementasi Undang-Undang 45 itu sampai detik ini. Sampai 75 tahun Anda merdeka, kami belum melihat bahwa Anda mampu melaksanakan undang-undang ini. Jika Anda betul sebuah negara yang merdeka, masih meyakini bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan dasar negara Indonesia, kenapa Anda tidak mampu melaksanakan undang-undang ini? Kalau Anda tidak mampu melaksanakan undang-undang ini, lebih bagus hapus saja undang-undang itu. Apa buktinya? Anda bisa membuktikan bahwa
itu hak bangsa Papua, maka bangsa Papua demi kemanusiaan, demi demokrasi, demi supremasi hukum yang berlaku, maka Anda bisa memberikan kemerdekaan kepada bangsa Papua. Anda menyatakan dalam Pancasila bahwa sesungguhnya dalam sila-sila 1 sampai sila-sila kelima, bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua sila-sila ini Anda membuat Indonesia sebagai sebuah negara yang tidak punya agama, sebuah negara yang tidak punya Tuhan, sebuah negara yang bisa dianggap bahwa komunis. Ketuhanan yang Maha Esa, tapi Anda melaksanakan bunyi-bunyi ketuhanan itu yang ada dalam Al-Quran dan Alkitab atau tidak? Anda menyatakan bahwa kebijaksanaan yang adil dan beradab, tetapi di dalam negara Anda, rakyat Anda dan juga pemerintah Anda, secara sadar Anda bisa menyatakan monyet, Anda bisa ada rasis terhadap bangsa Papua. Apakah Anda mengerti bahwa Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu Anda sendiri melanggar itu? Ataukah Anda bisa secara terhormat membuat sidang istimewa di Jakarta dan hapus itu Undang-Undang Dasar 45 dan hapus itu Pancasila? Karena itu merupakan slogan kosong. Karena Anda sendiri tidak mampu untuk melaksanakan undang-undang itu dan Pancasila itu. Kami mendapat laporan intelijen dari Papua Intelligence Service bahwa menjelang hari perayaan 17 Agustus di Papua, bagaimana di semua lampu-lampu jalan setiap malam, setiap sore, Anda berdiri pegang bendera untuk bagaimana meyakinkan rakyat Papua itu betul-betul cinta Indonesia atau tidak. Ini sudah 75 tahun Anda merdeka. Bagaimana Anda tidak yakin? Anda tidak yakin memanusiakan manusia Papua untuk bisa merealize bahwa Indonesia itu adalah negara yang demokrasi, karena pemberlakuan undang-undang hukum Indonesia Anda sendiri tidak mampu melaksanakan itu. Maka rakyat Papua tidak akan pernah percaya sedikit pun kepada Indonesia. Anda tidak bisa melakukan operasi intelijen masuk ke asrama-asrama di Papua Barat untuk pergi mengambil bendera bintang kejora, untuk pergi merampas evidence apa saja yang ada pada orang Papua, kemudian memaksakan orang Papua seperti di Kerom, seperti di Genyen, kemudian seperti di Manokwari, kemudian di Wamena untuk bersama rakyat Papua ditekan untuk merayakan hari kemerdekaan atau kegiatan-kegiatan menjelang hari merdeka Indonesia. Ini adalah Anda sedang membuktikan diri Anda, Indonesia sedang membuktikan diri Indonesia bahwa negara yang tidak memiliki integritas. Negara yang tidak memiliki integritas adalah negara yang tidak berdiri atas patokan komitmen dasar sejarahnya secara benar. Sangat heran, sebuah negara yang sudah merdeka selama 73 tahun yang tidak mampu melaksanakan dasar negaranya, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Itu hal yang sangat memalukan. Indonesia harus tahu itu. Saya ingin menyampaikan pesan khusus kepada generasi yang setelah merdeka. Ingat ya, Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarno Putri, Habibie, termasuk Joko Widodo saat ini, Anda adalah generasi-generasi yang menikmati sejarah, menikmati hasil yang dilakukan oleh Soekarno dan Bung Hatta dan teman-temannya. Bung Hatta sudah menyatakan dalam sidang BPU PKI bahwa wilayah Indonesia itu dari Sabang sampai dengan Ambon, tidak termasuk Papua Barat. Ingat dan catat baik. Jokowi, Anda jangan keliru. Anda adalah generasi yang menikmati kemerdekaan. Anda belum pernah angkat bambu runcing dengan arek-arek di Surabaya atau juga dengan semua rakyat Indonesia yang pernah perang entah itu di Bogor atau di Jakarta. Anda dengar baik. Sejarah menyatakan bahwa Bung Hatta sudah mengakui bahwa wilayah Indonesia dalam kemerdekaan negara Indonesia itu dari Sabang sampai dengan Ambonia, tidak termasuk Papua Barat. Itu yang pertama. Bung Hatta sudah menyatakan secara jelas bahwa Papua Barat itu mereka dari Kepulauan Pasifik. Mereka adalah bangsa Melanesia.
dan kami jangan masukkan mereka ke dalam Indonesia. Itu adalah pernyataan resmi dari pendiri negara Indonesia, Bung Hatta. Yang kedua adalah Soekarno. Dalam pelaksanaan Trikora, Soekarno mengatakan bahwa bubarkan negara boneka bentukan Belanda. Soekarno sebagai pendiri negara Indonesia sudah mengakui bahwa bubarkan negara. Pernyataan negara ini adalah membuktikan bahwa West Papua adalah sebuah negara yang diketahui oleh Soekarno sendiri, bahwa Soekarno terlibat dalam setiap kebijakan untuk menghancurkan hak-hak martabat rakyat Papua dalam New York Agreement, dalam kontrak karya Freeport. Maka itu dengan kesadaran Soekarno mengatakan bahwa bubarkan negara bentukan Belanda, negara boneka. Pernyataan negara adalah perwujudan sesuatu yang benar, pengakuan yang benar oleh Soekarno bahwa Papua Barat adalah sebuah negara. Kata yang berikut daripada negara adalah boneka, itu adalah pernyataan ambisionis, pernyataan emosional seorang Soekarno untuk merebut bangsa Papua. Kenyataannya siapa yang boneka? Belanda bukan boneka, rakyat Papua bukan boneka. Bukan boneka yang menciptakan embrio negara Papua Barat pada 1 Desember 61, bukan boneka yang mewujudkan wujud keinginan luhur bangsa Papua pada deklarasi dan proklamasi 1 Juli 71. Indonesia secara resmi sudah menyatakan bahwa Papua Barat adalah sebuah negara. Indonesia sudah secara resmi menyatakan bahwa Papua Barat adalah di luar daripada Indonesia. Indonesia adalah dari Sabang sampai Ambonia. Untuk itu, kepada politisi-politisi Jakarta yang menikmati kemerdekaan Indonesia saat ini, Anda yang ada di kursi DPRP, Anda yang ada di kursi DPR RI, DPD, Anda yang ada di parlemen, Anda yang ada di MPR, Anda yang ada di kabinet, kementerian, dan juga presiden dan wakil presiden, dengar baik. Mewujudkan sebuah kebenaran yang tulus terhadap rakyat Papua, Anda harus memaknai Undang-Undang Dasar 45 dan Anda harus mengikuti jejak perwujudan daripada pendiri-pendiri negara Indonesia. Anda yang menikmati kemerdekaan ini, jangan memperpanjang kolonisasi bagi bangsa Papua sampai detik ini. Karena penjajahan itu tidak akan pernah bertahan sampai dengan dunia kiamat. Suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, masalah Papua Barat, rakyat Papua Barat telah diberikan sebuah kesadaran yang mendalam. Sudah 60 tahun rakyat Papua Barat melawan kolonial Indonesia. 60 tahun sudah terbukti bahwa rakyat Papua sudah kuat dan rakyat Papua sudah siap secara politik, secara militer, secara diplomasi untuk merebut perwujudan daripada kedaulatan bangsa Papua. Rakyat Papua tidak akan pernah mundur selangkah pun. Anda harus tahu, Anda memakan hasil kekayaan rakyat Papua hanya khusus Freeport saja. 5.988 triliun. Itu uang yang bukan sedikit. Anda mampu memberikan kembali semua keuangan itu atau tidak? 500.000 rakyat Papua yang Anda bunuh secara sistematis, secara depresif militer, operasi militer, perang di Dugama, perang di Puncak Papua, perang di Freeport, perang di Pegunungan Bintang, dan perang di antara seluruh pasukan TPNPB dengan TNI yang sekarang ini sedang berjalan. Anda jangan berpikir bahwa perang itu akan stop. Rakyat Papua sudah mengerti dengan penuh kesadaran, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat akan terus perang. Kami ingin menyampaikan kepada Anda secara terbuka menjelang hari kemerdekaan negara Indonesia bahwa organisasi Papua Merdeka bersama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami memberikan sebuah jaminan, kami memberikan dengan tulus hati bahwa organisasi Papua Merdeka yang mempunyai sayap militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami meminta kepada pemerintah Indonesia secara terbuka
bersama organisasi Papua Merdeka menuju ke internasional, menuju ke dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Komite 24, duduk bersama-sama dan berbicara secara demokrasi tentang apakah Anda legal ada di Papua atau Anda ilegal di Papua Barat, apakah salah rakyat Papua sudah merdeka atau tidak. Pembuktian dan kedaulatan ini hanya bisa terjadi di PBB. Indonesia jangan percaya organisasi-organisasi lain yang ada di Papua, yang juga merupakan bentukan Anda. Tidak ada satu organisasi di Papua yang mempunyai legitimasi untuk duduk berunding dengan Indonesia. Hanya OPM saja yang dapat berunding dengan Anda karena OPM punya senjata. Semua organisasi di Papua tidak memiliki senjata. Kalau Anda tidak mendengarkan OPM dan Anda mendengarkan organisasi-organisasi lain yang tidak punya senjata, Anda terkesan memelihara konflik di tanah Papua. OPM secara jujur dan transparan, pada 2019 kami sudah menyatakan bahwa kami membuka jalan menuju eksternal negosiasi, jalan menuju perundingan internasional. OPM sudah siap sampai saat ini menunggu jawaban pemerintah Indonesia apakah Anda siap, mampu terbuka berbicara dengan OPM di internasional atau tidak. 75 tahun Anda sudah merdeka. Wujudkan impian Anda sebagai negara yang demokrasi, negara yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan dasar-dasar Undang-Undang 45 dan Pancasila. Anda jangan mempermalukan diri Anda sebagai sebuah negara yang merdeka selama 75 tahun, tetapi Anda tidak mampu menghargai harkat dan martabat rakyat bangsa Papua. Kepada rakyat bangsa Papua, pesan moral yang terakhir dari organisasi Papua Merdeka. Seluruh rakyat bangsa Papua, dari Sorong sampai Merauke, dari Biak sampai ke Pulau Adi, sampai di Pegunungan Bintang-Bintang, bahwa dengan realitas sejarah dan penindasan yang terjadi terhadap rakyat Papua, di dalam bendera merah putih itu ada darah dan air mata rakyat Papua yang mengalir. Pencurian, pemerkosaan, penindasan yang secara tidak manusiawi dan kejam yang dilakukan terhadap rakyat bangsa Papua, itu merupakan simbol daripada merah putih. Pengkhianatan yang terjadi dalam pernyataan-pernyataan politik oleh pendiri Indonesia seperti Soekarno bahwa itu negara boneka buatan Belanda, itu adalah pengkhianatan terhadap bangsa Papua. Seperti yang dikatakan oleh Ali Murtopo bahwa Ali Murtopo dan pemerintah Indonesia tidak menginginkan manusia Papua, tetapi yang mereka inginkan adalah kekayaan alam manusia Papua. Emas, perak, tembaga, minyak, gas, hutan, kayu, segala macam yang ada di Papua itu yang Indonesia butuh. Mereka tidak akan pernah menghargai Anda yang hitam dan keriting, yang indah yang diciptakan oleh Tuhan ini. Maka itu, ketika masyarakat Indonesia atau pemimpin-pemimpin Indonesia menyatakan kepada Anda monyet, Anda pernah jangan menyesal. Jangan pernah juga Anda menuntut keadilan bahwa Anda bukan monyet. Tidak. Sebuah perbedaan ini terjadi karena ini merupakan konstitusi yang sudah ada dalam sistem pemerintah Indonesia, bahwa Indonesia tidak akan pernah menganggap Anda itu sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan. Kalau Anda dikatakan monyet, saat ini Anda harus berpikir dan Anda harus sadar. Bagaimana Anda dibunuh, darah Anda mengalir di depan mata Anda. 500.000 orang Papua dibunuh, hasil kekayaan Anda dicuri dan dibawa keluar. Anda dijuluki monyet sebagai rasis di mana yang tidak mengenal keadilan. Bagaimana Anda mau menghormati bendera yang mengkhianati Anda itu, yang ada mengalir darah Anda? Saat ini, angkat hati Anda, angkat kepala Anda, berpikir dan bertindak sebagai sebuah bangsa. Anda bukanlah sebuah wilayah atau sebuah level gubernur atau provinsi, tetapi Anda adalah sebuah bangsa. Sekali lagi, Anda adalah sebuah bangsa. Anda sudah pernah merdeka. Kembalikan jati diri, martabat, harkat Anda sebagai sebuah bangsa, sebuah negara yang sudah pernah merdeka. Anda dilecehkan, Anda dibunuh, Anda ditindas. Saat ini adalah saat yang dimana
60 tahun Anda harus bangkit, berdiri, dan menyatakan tidak dan melawan. Karena Anda punya kekuatan kebenaran sejarah. Jangan mengkhianati sejarah Anda. Sejarah Anda adalah kekuatan Anda. Maju bersama sejarah Anda, maju bersama kekuatan Tuhan, maju bersama semua kekuatan pengorbanan rakyat Papua, tulang putih arwah-arwah rakyat Papua bersama Anda untuk mewujudkan Papua yang merdeka secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Salam merdeka rakyat bangsa Papua, kita akan tetap maju lawan. Tolak otonomi khusus. Otonomi khusus harus ditolak. Itu bukan pilihan yang demokratis. Rakyat Papua sudah pernah menunjukkan keikhlasan terhadap cita-cita luhur bangsa Papua. Dari tahun 61 rakyat Papua sudah pernah demo untuk mengusir kapitalis dan kolonialis. Waktu PPRA dilakukan, rakyat Papua sudah pernah demo untuk menolak hasil PPRA itu. Waktu Otsus pertama mau diluncurkan, saya sendiri pernah memimpin masa mengangkat peti mati Otsus dari AB, kami menuju ke kantor DPRD dan kami pernah menolak otonomi khusus itu. Dan saat ini rakyat Papua dengan 34 organisasi sipil yang didukung oleh organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi induk, kami menolak otonomi khusus tidak boleh diberlakukan bagi bangsa Papua. Catatan khusus kepada Gubernur Lukas NMB dan juga Gubernur Domingus Mandacan. Rakyat Anda sudah memiliki satu tekad dan komitmen untuk menolak otonomi khusus. Kembalikan kedaulatan rakyat kepada rakyat Papua. Kedua gubernur bikin catatan, bikin statement hitam di atas putih untuk menolak pemberlakuan otonomi khusus. Putuskan hubungan dengan Jakarta, kembali Anda berdiri dengan rakyatmu, kembalikan kedaulatan penuh kepada rakyat Papua. Setelah kami menolak Otsus bersama-sama, kami ingin melihat DPRP, MRP, dan Gubernur bikin pernyataan hitam di atas putih. Rakyat sudah jelas menolak otonomi khusus. Sekali lagi, DPRP, MRP, dan Gubernur bikin hitam di atas putih. Petisi rakyat Papua kami bikin adalah petisi yang pertama menuju kepada Anda, bahwa Anda harus menjawab petisi itu dengan membuat pernyataan itu. Putuskan hubungan dengan Jakarta. Tuntutan yang pertama adalah itu, dan tuntutan kedua dari organisasi Papua Merdeka adalah kembalikan masalah Papua Barat ke dekolonisasi PBB. PBB belum menyelesaikan tanggung jawabnya kepada rakyat Papua. Indonesia belum menyelesaikan tanggung jawab kepada rakyat Papua, dan juga Amerika belum menyelesaikan tanggung jawab kepada rakyat Papua. Kembalikan masalah Papua kepada dekolonisasi PBB, kepada Komite Trusteeship untuk bisa melaksanakan tanggung jawabnya dan mengembalikan kedaulatan bangsa Papua. Kami tidak memilih referendum, kami tidak memilih dialog, kami tidak memilih segala macam opsi otonomi khusus, tetapi yang kami pilih adalah kembalikan masalah Papua ke PBB, dan kita bicara duduk di PBB dalam konteks perundingan dan pengembalian hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam merdeka.